Dan ini disebutkan Pak dalam hadis-hadis yang sahih. Yang paling Nabi takutkan bukan bencana alam. Yang paling Nabi takutkan bukan wabah penyakit. Tapi yang paling Nabi takutkan adalah ketika umatnya berselisih. Ketika umatnya saling membinasakan antara sesama mereka sendiri. Sa'altu Rabbi Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Kalau bab yang lainnya sudah dikabulkan, satu permintaan ini belum dikabulkan. Dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Dalam matan yang lain disebutkan innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya semata-mata yang paling aku takutkan menimpa umatku itu, kata Nabi, di antaranya wa idza waqa'a alaihimus saifu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku, jadi Nabi enggak ngomongin orang lain nih Pak. Apabila umatku sudah menghunus senjata mereka masing-masing, maka itu tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Ini perkara yang paling Nabi takutkan ketika umat ini hilang rasa persaudaraan, hilang rasa persatuan, hilang kebersamaan, yang mereka gampang saling mengkafirkan dan gampang saling menghalalkan darah. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Bahkan ada hadis ini. Hadis ini saya udah otak-atik Pak. Dalam beberapa kitab hadis, takut matannya nggak sama gitu. Tapi matannya sama. Bunyinya begini. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Karena hadis ini nyebutnya jazirah Arab. Seolah-olah hadis ini dikesankan berlakunya untuk orang Arab, seolah-olah begitu. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Jadi kita ini di masjid isinya penuh nih. Isinya rame kita di masjid ini. Nah, orang-orang yang sudah rajin sholat ini sudah tidak bisa lagi digoda agar menyembah setan. Orang-orang yang sudah rajin ke masjid ini. Fi jaziratil Arab, khususnya yang ada di tanah-tanah Arab, jazirah Arab. Kalau ngomongin jazirah Arab itu mengikut sertakan 21 negara Arab. Walakin fitahrishi bainahum, tapi kata Nabi, setan selalu berhasil mengadu domba antar sesama mereka. Ini saya makanya bolak-balik, bener nggak nih hadisnya Pak? Ini kan di Sahih Muslim ini. Setan selalu berhasil menggoda orang-orang Arab itu. Jadi agak ada stressing Arabnya kan? Ini nggak masukin Indonesia. Saya berharap nggak masuk di kita, karena Nabi memberikan stressing, penekanan, taukid untuk yang di tanah Arab. Setan selalu berhasil untuk membuat mereka saling menghalalkan darah, untuk membuat mereka saling bertempur, untuk membuat mereka saling berpecah belah, saling membinasakan antar sesama mereka. Hadis ini mesti kita pahami dengan cerdas dan kesadaran. Artinya kekhawatiran Nabi ini bukan jadi momok bagi kita, tapi kekhawatiran Nabi ini jadi antisipasi. Bagaimana kita mengantisipasi agar umat ini tidak berpecah belah, seperti yang disebutkan di hadis ini. Bagaimana kita mengantisipasi agar masjid, termasuk Masjid Ad-Du'a ini, menjadi simbol persaudaraan. Apapun warnanya, apapun latar belakangnya, kemanapun afiliasi politiknya,
dia tetap saudara. Bebas masuk ke masjid ini, kita sama-sama tunduk kepada Allah. Karena bangsa Indonesia ini Pak dikecualikan oleh hadis ini, seolah-olah dalam tanda kutip begitu. Baik, kita belajar dari hadis ini begini. Setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Sahabat lupa dengan jenazah Nabi. Lupa dengan jenazah Nabi. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memperdebatkan siapa pengganti Nabi. Ini kan luar biasa, Pak. Sampai secabutan pedang. Ini kan sejarah, harus kita baca ulang. Sampai secabutan pedang. Berarti afiliasi politik itu yang sangat berpotensi membuat umat ini berpecah belah. Sangat berpotensi. Bukan anti politik, Pak. Afiliasi politik. Ada orang-orang yang berafiliasi secara politik tapi terlalu fanatik. Sehingganya yang beda pilihan politik sama dia kafir, halal darahnya, musuhnya, dan lain sebagainya. Itu terjadi. Alhamdulillah waktu itu sahabat-sahabat yang hebat masih hidup. Perang di Sakifah Bani Sa'idah tidak terjadi. Sampai diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Nabi dimakamkan pada malam Rabu di kamar Aisyah. Saking cintanya Aisyah sama suami, Pak, dimakamkan di kamarnya sendiri. Makanya ibu-ibu itu kalau cinta betul sama lakinya, nanti kalau bapak-bapak ini mati, kuburkan di kamarnya sendiri, Bu. Sorry, kata emak-emak. Hidupnya aja nyusahin, apalagi matinya, kata dia. Ini guyon ya, Pak, biar nggak terlalu serius. Baik, kemudian yang berikutnya, Khalifah Abu Bakar wafat, ganti Khalifah Umar ibn Khattab. Sampai Khalifah Umar di 10 tahun kekuasaannya beliau dibunuh. Ganti Utsman bin Affan radhiyallahu an, 12 tahun Khalifah Utsman itu. 10 tahun adem. Setelah 10 tahun masuk ke 12 muncul masalah. Makanya saya adalah